semua yang berdiri, kita memuji Tuhan. Biar setiap belenggu-belenggu kita dikatakan dari setiap puji-pujian kita. Ketika kita benar-benar menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian kita, segala belenggu-belenggu akan dipatahkan. Asalkan kita benar-benar fokus memuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih. Kita pakai kuasa yang umat yang lebih dari pemenang, asalkan kita benar-benar berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sungguh baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan.
Tuhan adalah Raja atas kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini hati kami dilimpahi dengan segala ucapan syukur. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Kami percaya lewat firman Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Bahkan Tuhan ketika kami datang dengan rasa lapar dan haus, maka sebentar Tuhan akan mengenyangkan hidup kami. Tuhan akan melepaskan setiap dahaga kami, sehingga kami pulang menerima sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk segala penguasa-penguasa di udara yang hendak mengganggu, bahkan mengambil setiap benih-benih kebenaran firman Allah. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Saya juga melihat hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kebaikan-kebaikan Tuhan terus menyertai hidup kita. Kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kok kayaknya pegang amat ini ya. Apa karena tanggal 2 bagaimana ini ya? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang. Amin. Ku menang. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, amin. Haleluya. Ya hidup. Haleluya. Ya naik kudus. Amin, sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar. Sehingga banyak sekali terjadi pertikaian dan keributan. Bahkan hari-hari ini ketika orang-orang bekerjanya di rumah, ya, work from house, nanti bekerjanya dari rumah, pekerjaannya nggak lagi di kantor, karena hari-hari ini perkantoran seperti itu. Nggak lagi masuk kantor dalam sebulan itu, nggak selamanya masuk kantor, nggak seterusnya masuk kantor, tapi bergantian. Nanti seminggu di rumah, nanti seminggu di kantor. Nah, banyak sekali hari-hari ini orang bahkan yang berada bekerja di rumah, bahkan yang stay at home, artinya dia hanya di rumah saja. Hari-hari ini menimbulkan banyak masalah. Banyak orang yang mengalami keributan, ya, bahkan seringkali cekcok, pertikaian. Ini yang terjadi. Dan asalnya sama seperti ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita akan lihat dulu kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Allah. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kalau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengalahkan diri kita sendiri? Bagaimana kita dapat menang? Sama seperti kitab Amsal, kita dapat menjadi seorang pahlawan. Kita dapat menjadi orang yang dapat merebut kota. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama adalah dikatakan demikian, ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Alkitab berkata dalam ayat yang pertama, seringkali datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita oleh karena hawa nafsu kita ini saling berjuang di dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak dapat menguasai diri, sehingga kita ingin menghidupi hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, saya melihat berita, saya lebih senang melihat berita kalau di televisi, bahkan kalau di berita di online itu saya lebih suka melihat yang berita-berita saja. Banyak hari-hari ini orang melakukan kejahatan, dan jarang. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya melihat keluarga yang namanya keluarga seringkali terjadi pertikaian. Tapi sampai begitu hebat. Lalu Bapak Gembala bilang sama saya begini, orang saja bisa bunuh-bunuhan kalau oleh karena hal yang kecil. Nah Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Nah Bapak Ibu dikatakan kenapa itu berasal dari hawa nafsu kita yang berjuang. Dia menguasai hidup kita. Ada satu peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu yang terjadi dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-11, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Nanti Bapak Ibu catat, baca di rumah. Itu yang dialami oleh Nabi Musa. Musa dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tidak tanggung-tanggung 2 juta yang dipimpin oleh Musa. Dan yang dihadapi oleh Musa itu begitu rumit. Kenapa? Karena bangsa Israel ini Alkitab katakan tegak tengkuk, suka terjadi keributan. Perut lapar mereka ribut, perut kenyang mereka pun ribut. Pertikaian terjadi. Nah satu kali ketika mereka sampai di tempat yang bernama Meriba, di tempat itu 2 juta orang kekurangan air, tidak ada air di tempat itu. Semua bangsa berteriak kepada Musa, Musa bagaimana ini tidak ada air? Dan memang air itu menjadi sumber kehidupan. Saya kemarin mengikuti seminar tentang tanaman hidroponik. Saya suka sekali beli pakcoy. Nah kebetulan pada waktu itu mereka memanen pakcoy. Sayur pakcoy itu sawi yang dia punya batangnya besar-besar gitu ya. Tidak ada tanah
oleh karena dia menghidupi hawa nafsu. Musa tidak dapat masuk dalam tanah Kanaan. Tuhan hanya memberikan Musa kesempatan untuk melihat tanah perjanjian dari jauh. Tuhan hanya memberikan Musa kesempatan untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Tapi Musa tidak dapat menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Konsekuensi. Ada orang yang hari-hari ini bertikai, terjadi keributan. Sehingga ketika dia bertikai, ketika keributan terjadi pukul-pukulan. Lalu akhirnya membunuh. Salah satunya menang gak? Menang. Karena yang satunya kalah, mati. Tapi apakah dia menang? Dia terbebas dari segala-galanya? Tidak. Orang itu harus menanggung setiap konsekuensinya masuk dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hidup kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Kita suka untuk menghidupi hawa nafsu. Kita tidak dapat kuasai diri kita sendiri. Ketika orang di sekitar kita berbuat hal-hal yang tidak baik, inginnya apa? Inginnya balaskan. Ketika orang mengatakan yang buruk tentang kita, mengatakan hal-hal yang tidak baik dengan kita, yang kita inginkan apa? Membalas. Itu adalah keinginan daging. Itu adalah hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata dalam poin yang pertama, hawa nafsu itu saling berjuang dalam tubuh kita. Hawa nafsu ini berjuang supaya kita ini menghidupi hawa nafsu, supaya kita ini marah, supaya kita ini menjadi orang-orang yang sakit hati, supaya kita ini menjadi orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal Alkitab berkata pembalasan kejahatan adalah punyanya siapa? Tuhan. Adalah miliknya Tuhan. Tetapi seringkali kita menghidupi hawa nafsu. Kita ini tidak bisa dapat menguasai diri kita sendiri. Sama seperti Musa. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara membaca perjalanan hidup Musa, ketika dia dari kecil, ketika Tuhan angkat dia, Alkitab berkata Musa adalah orang yang lemah lembut, hatinya lemah lembut. Dan saya percaya Tuhan tidak sembarangan pilih orang, apalagi memimpin bangsa yang besar, 2 juta orang. Tapi oleh karena kelemah lembutan Musa, Tuhan pilih Musa. Hari-hari ini orang banyak sekali berkompetisi dalam skala yang besar. Apalagi ketika ini sekarang sudah mau masuk dalam tahun 2024 ini kan masa-masa kampanye. Orang mulai berkompetisi. Orang melihat baik, pemimpin ini, dia waktu berkampanye baik. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Tetapi seringkali kita mendengar ketika orang ini sudah di posisi yang menjadi pemenang. Orang-orang yang sudah di tingkatan yang paling atas, seringkali dia tidak dapat menguasai diri. Kenapa? Akhirnya ditangkaplah oleh KPK. Kadang-kadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga betullah kata Alkitab, dari manakah datangnya sengketa? Dari manakah datangnya pertengkaran di antara kita, di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam diri kita? Ada hawa nafsu yang berjuang dalam hidup kita. Tapi baiklah kita mari menguasai diri kita, sehingga kita dapat menguasai diri ini. Sehingga Alkitab berkata benar dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu bagaikan melebihi orang yang merebut kota. Melebihi merebut kota. Mungkin dia tidak berperang maju, tapi ketika dia dapat menguasai dirinya, dia dapat kuasa
Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya waktu membaca ayat yang kedua ini, saya berpikir, dalam ayat yang kedua ini dikatakan bahwa orang ini menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak memperolehnya. Dia ingin sesuatu, tapi dia tidak dapat memperoleh. Lalu dalam kata-kata yang selanjutnya dikatakan, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Kamu tidak memperoleh apa-apa, Alkitab berkata. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, dan kata-kata selanjutnya, karena kamu tidak berdoa. Kata kamu tidak berdoa, saya melihatnya bahwa orang yang tidak berdoa ini adalah orang yang melupakan Tuhan. Kalau orang ini mengingat selalu kepada Tuhan, saya percaya dalam segala hal orang itu akan berdoa. Tetapi ketika kita tidak berdoa, seringkali kan begitu ya. Karena orang yang melupakan Tuhan itu seringkali menjadi kategori orang yang melupakan Tuhan itu karena kita berkata demikian, Tuhan, kita mengkhawatirkan segala sesuatu. Kita khawatir tentang sandang, pangan, dan papan. Kita mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kita berkata kan bayar air bukan pakai daun. Bayar listrik itu tidak pakai daun, betul. Sehingga kita mengkhawatirkan segala sesuatu. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dikatakan demikian, jangan kamu khawatir. Khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Ini yang seringkali terjadi. Kita khawatir. Kita khawatir sekali dengan hal-hal yang demikian. Dan Alkitab pernah berkata, Tuhan pernah berkata dalam kitab Injil Matius, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Sehingga kita khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Matius 6 berkata, jangan kamu khawatir. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, yang sukar. Tapi kita mesti mengingat perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus pegang itu baik-baik dalam hidup kita. Janganlah kita khawatir tentang hal yang sesuatu. Alkitab berkata, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Bukankah burung-burung itu di udara Tuhan pelihara? Bunga-bunga di padang itu Tuhan pelihara. Jangan kita khawatir. Bahkan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, utamakan Tuhan dan kebenaran. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak akan lagi berpegang pada perintah Tuhan. Ingat baik-baik. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak lagi berpegang kepada peraturan dan ketetapan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11, orang yang melupakan Tuhan itu tidak lagi berpegang pada perintah, tidak lagi berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Dia lupakan itu semua. Dan lagi suka untuk berpegang kepada kebenaran firman Allah. Tapi percayalah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ada kemenangan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Betul, berdoa. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, gak ada satu orang yang dapat menolong saya. Gak ada. Tapi hanya Tuhan yang dapat menolong saya. Sehingga saya yang bisa berdoa, saya yang bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Mungkin kalau bapak-bapak susah sekali yang menangis. Saya ingat itu kata Bapak pengacara Hotman Paris Utapaya. Dalam hidupnya dia 2 kali nangis katanya. Yang pertama waktu anaknya jadi sarjana hukum lulusan di Amerika. Yang kedua ketika ibunya meninggal. Artinya ada orang-orang
Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan Filistin, Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan Moab. Artinya apa? Bukan hanya saja kesukaran, tapi kesulitan yang akan kita terima. Belajarlah dalam hidup ini untuk tidak melupakan Tuhan. Belajarlah dalam hidup ini berdoa kepada Tuhan, berpegang kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Belajarlah dalam hidup ini menaruh firman Allah itu dalam hidup kita, dalam setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan. Belajarlah dalam hidup ini untuk selalu senantiasa tidak hanya memikirkan kebutuhan hidup. Siapa sih yang kita lupakan setiap kebutuhan? Udah ada kebutuhan yang memang harus kita usahakan, tetapi biarlah hal itu tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita melupakan Tuhan, tidak membuat kita lupa untuk berdoa. Tetapi biarlah hal itu memacu kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran dalam kebutuhan hidup. Dan orang-orang yang melupakan Tuhan itu bukan hanya sekedar hanya dia yang mempunyai kebutuhan hidup, tetapi orang-orang yang berada dalam zona nyaman pun seringkali melupakan Tuhan. Saya tidak berkata orang itu kaya, karena standar kekayaan itu berbeda-beda menurut ukuran kita. Tetapi ketika kita merasa nyaman, kita merasa semuanya tenang, ketika kita merasa semuanya aman, terkendali, kita seringkali melupakan Tuhan. Kita tidak ingat kepada Tuhan, kita lupa untuk mengucap syukur, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Orang yang melupakan Tuhan adalah bukan hanya orang-orang yang sedang mengejar kebutuhan hidup, tetapi orang-orang yang sudah juga berada dalam zona nyaman. Rasanya semuanya baik, semuanya rasanya aman, rasanya semua terkendali. Seringkali membuat kita juga melupakan Tuhan. Seringkali membuat kita lupa untuk berdoa. Seringkali membuat kita tidak lagi datang kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri? Yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan, memegang setiap perjanjian, peraturan, dan ketetapan. Orang-orang yang melupakan Tuhan itu seringkali mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidup. Dan orang-orang juga yang melupakan Tuhan seringkali karena dia berada dalam zona yang nyaman. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sedang berada di zona yang mana. Apakah sedang berada dalam zona yang nyaman? Apakah mungkin sekarang kita berkata dalam zona kita ingin memenuhi kebutuhan hidup? Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, jangan pernah melupakan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Jangan pernah melupakan sumber segala kehidupan itu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Dalam poin yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau saya bertanya kepada kita sekalian, ada berapa banyak doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Banyak. Betul. Saya juga banyak. Saya berdoa bertahun-tahun. Setiap kali doa. Dan sampai hari ini belum Tuhan jawab. Waktu saya membaca ayat yang ketiga, dia katakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya kadang berdoa demikian, Tuhan, apakah betul doa yang saya naikkan ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu saya? Perasaan saya, doa saya yang saya naikkan selama bertahun-tahun ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan.
Seringkali saya melihat ada jalan yang Tuhan nyatakan, tapi Tuhan katakan belum dapat saya miliki. Dan saya terus berdoa. Dan seringkali orang ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia menjadi orang-orang yang mundur. Kita menjadi orang-orang yang kecewa. Kita menjadi orang-orang yang gak suka lagi kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, jikalau doa yang kita naikkan oleh karena hawa nafsu kita, mari kita berbalik kembali kepada Tuhan. Tetapi sekiranya doa ini yang kita naikkan belum Tuhan jawab, atau memang Tuhan tidak jawab doa kita, karena jawaban doa itu ada 3. Sekarang, tunggu sebentar, atau tidak. Itu kan jawaban Tuhan. Tapi sekiranya kalau hari ini belum Tuhan jawab, mari kita sepakat sama Tuhan. Sama seperti Yesus ketika berdoa dalam taman Getsemani. Ketika dia berdoa, ketika Alkitab berkata dia berpeluh, itu peluh keringatnya itu seperti darah. Dalam doanya Yesus, Yesus katakan apa? Jikalau cawan ini hendak aku minum, jikalau tidak lalu karena, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah kita sepakat, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Sehingga Amsal itu pasal 30 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, jika aku kenyang, biarlah aku tidak menyangkal Tuhan, dan jangan sampai aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya mari kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita bersama-sama pagi hari ini kita sepakat kepada Tuhan. Seringkali doa kita dalam dunia ini, ketika kita hidup dalam dunia ini, Tuhan tak jawab semuanya. Atau memang belum Tuhan jawab pada saat ini, masih membutuhkan proses. Saya ingat sekali pada waktu almarhum Bapak Thomas itu sakit ya, dia berdoa. Dan dia katakan demikian, kalau saya sembuh, saya mau ke Bukit Doa Ungaran. Kalau saya sembuh, saya mau pergi ke Bukit Doa Ungaran, saya mau berdoa di sana. Waktu dia mengalami sakit. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tapi kehendak Tuhan adalah Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa di surga. Kadang-kadang kita berdoa dan Tuhan belum jawab doa kita. Entah apakah itu doa oleh karena memuaskan hawa nafsu, atau memang karena belum menjadi kehendak Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini mari kita sepakat dengan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kadang-kadang saya berdoa, saya merasa Tuhan, sampai saya akhirnya berkata demikian kepada diri saya sendiri, sudahlah terserah Tuhan lah. Terserah Tuhan. Tapi saya tetap terus doa. Saya tetap terus doakan karena saya percaya mungkin yang seperti seorang janda yang mengadu kepada hakim yang lalim. Tahu? Waktu seorang janda yang mengadu, hari ini dia datang kepada hakim, tolonglah Pak Hakim, bela hak saya. Pak Hakim bilang pulang. Datang lagi besok, tolonglah Pak Hakim, bela hak saya pulang. Dan dijawab. Tapi dia terus datang. Dan hakim itu memenangkan perkara ibu janda ini. Nah, maksud saya adalah mari kita berdoa terus. Tapi jika Tuhan belum jawab hari ini, ketika itu semua membutuhkan proses, biarlah kita berkata kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Mari kita berserah kepada Tuhan. Bukan kita ingin mementingkan ego kita, kita memaksa. Kita memaksa diri kita. Kita memaksa segala sesuatu yang membuat ini harus jadi. Antusias boleh, semangat itu boleh, tapi ingat kembali, biarlah kehendak
Jika Tuhan yang memberikan sebuah jawaban, maka saya ingin percaya itu sudah waktunya Tuhan dan itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Asalkan kita jangan pernah berhenti untuk berputus asa. Jangan berhenti putus asa, jangan menjadi orang yang putus asa, tapi senantiasa terus dan terus. Pagi hari ini, biarlah apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Jangan izinkan kegagihan kita yang muncul, tapi mari kita dapat kuasai hati kita. Mari kita dapatlah berdoa. Mari dapatlah kita sepakat dengan Tuhan. Kita sama-sama sepakat dengan Tuhan. Bukan saja maunya kita, tetapi biarlah apa yang juga menjadi maunya Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya nak pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian, jika aku berada dalam kesesakan. Haleluya Yesus. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ajaib Tuhan, begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Haleluya Tuhan, jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan Yesus haleluya Yesus, amin, haleluya. Berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, amin, dan Yesus jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, amin, dan Yesus amin. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berkata mungkin hari ini, aku berada dalam kesesatan Tuhan. Aku sedang berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Tapi percayalah pagi hari ini ada tangan Tuhan yang sanggup menolong hidup saya dan hidup kita semuanya. Seringkali kita berdoa, tapi Tuhan belum menjawab.
kita lupa untuk berdoa, sehingga kita melupakan Tuhan. Hari ini ada tangan Tuhan yang siap menolong hidupmu. Pagi hari ini ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dia akan menolong, Dia akan membela, Dia akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali menaikkan pujian ini. Jika aku berada dalam kesesatan, jika aku berada dalam kesesatan, amin. Engkau menerangkan hidupku ini dan menenangkanku amin. Menyelesaikan bagi ku bersyukur padamu Tuhan, ku
kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur untuk setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Dan biarlah kami terus melihat segala anugerah dan kasih karunia Allah. Pada saat Tuhan pagi hari ini, ketika sidang jemaat Tuhan datang dengan segala Tuhan masalah, dengan segala persoalan, dengan segala proses-proses kehidupan, dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka rindukan kepada Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan Tuhan berikan kemenangan bagi sidang jemaat Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami yang duduk di atas, kami yang duduk di bawah, kami yang di depan, baik kami yang di belakang, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Allah, lawatan Allah terjadi. Tuhan berikan kami kemenangan pagi hari ini, sehingga ketika kami pulang, kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera, bahkan kami membawa sukacita Kristus dalam hidup kami. Ketika kami maju, ketika kami melangkah, ketika kami berjalan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, kami percaya kuasa Allah yang bekerja secara sempurna. Tuhan yang melawat hidup kami, bahkan Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kami untuk kami dapat menguasai diri kami, untuk kami dapat berdoa, bahkan kami tidak melupakan Tuhan, bahkan biarlah kami Tuhan percaya, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, ketika kami berkati dalam firman Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Dan sebelumnya kita satu
diucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Bensian Pangaribuan tanggal 21 April. Kemudian Ibu Felicia Erliana Oroh, selamat ulang tahun tanggal 24. Kemudian Bapak Freddy Waluko, selamat ulang tahun pada tanggal 24 April. Kemudian Saudara Wendy tanggal 22 April, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah selesai, bagi saudara sekalian yang telah mengisi formulir untuk baptisan air, silahkan tinggal sebentar. Kita akan mengadakan pembelajaran untuk baptisan air kurang lebih 1 jam untuk beberapa lama waktunya, kemudian nanti dijadwalkan ulang ya. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka menikmati kembali pertolongan dari Tuhan. Tetap jaga kondisi dan kesehatan tubuh Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan menganggap keadaan sudah aman, tapi kita harus tetap waspada ya, supaya kita tetap sehat kuat. Sebab mungkin Bapak Ibu Saudara kalau mendengar orang yang kena sakit COVID itu kalau sudah sembuh banyak kerusakannya di dalam tubuh ya. Teman saya bilang begini, yang jadi problem bukan karena sakitnya, tapi akibat dari kena virus itu gitu. Bisa organ-organ tubuh itu bisa rusak gitu. Jadi berdasarkan itu mari kita tetap jaga kondisi dengan baik. Di dalam kita bersosialisasi terus pakai maskernya, supaya kita dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sekalian berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Kemuliaan bagi Allah yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah kepadamu pagi hari ini. Sukacita kami ketika Tuhan melimpahkan segala kemurahan, Tuhan melimpahkan segala berkat ke atas hidup rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, baik di dalam usaha dan pekerjaan. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami membutuhkan berkat perkenanan dan pertolongan dari Allah. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit ini, biarlah penghiburan kekuatan dari Roh Kudus dinyatakan bagi kami sekalian, sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah penyakit wabah yang ada di sekitar kami tetap meminta perlindungan dari Allah, proteksi dari Tuhan, dan tubuh kami sehat kuat untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan. Sekiranya mungkin ada kesulitan, ada masalah yang kami alami, tangan Tuhan yang terus menopang melawan kami. Tuhan membebaskan kami semua. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga kami bersama dapat terus memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih karunia dan pertolongan Allah semakin melimpah bagi mereka sekalian. Kami berdoa bagi Ibu Mariani yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Felicia, di mana ibu ini sedang dan akan mendekati hari bulan di mana melahirkan anak yang pertama. Tuhan berkati hidupnya, beri kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan pulihkan Bapak Andi Sanjaya, Bapak Abeng. Kami percaya jamahan kuasa Allah menyertai mereka dalam nama Yesus. Engkau berkati Bapak Ibu Yumai dengan pertolongan dan kesehatan yang baru dari Tuhan.
Setiap kami persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan, termasuk Engkau melawat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Berkati persembahan-persembahan kami, Engkau mengembalikan sesuai dengan cara, maksud, dan rencana-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Amin.